Pochita adalah devil berbentuk anjing imut dengan gergaji di kepalanya. Denji pertama kali bertemu dengan Pochita saat dia sedang terluka parah. Denji pun dengan sukarela menawarkan darahnya buat diminum oleh Pochita. Tapi Denji bilang kalau itu adalah sebuah kontrak. Denji bersedia memberikan darahnya asal Pochita mau membantunya bertahan hidup. Semenjak itulah dengan bantuan Pochita, Denji bekerja sebagai devil hunter di bawah suruhan Yakuza. Denji melakukan pekerjaan ini buat membayar hutang yang ditinggalkan oleh ayahnya. Pochita pun menjadi satu-satunya teman Denji dalam kehidupannya yang serba susah. Tiap malam Denji cuma bisa menceritakan mimpi-mimpinya ke Pochita. Mimpi sederhana yang terasa mustahil buat Denji capai. Tapi Pochita selalu mendengarkan mimpi Denji dengan antusiasnya. Sampai suatu hari sebuah tragedi terjadi. Denji dibunuh oleh Yakuza yang mempekerjakannya. Yakuza tersebut ternyata jatuh ke kendali zombie devil yang punya rencana ngebunuh seluruh devil hunter di bumi. Tubuh Denji pun dicincang dan dibuang ke bak sampah. Dan saat itulah Pochita menyelamatkan Denji. Jadi Denji pernah bilang ke Pochita kalau dirinya mati nanti, Pochita boleh mengambil alih tubuhnya. Karena devil sendiri emang bisa mengambil alih mayat manusia dan berubah menjadi Finn. Tapi Pochita ingin Denji tetap hidup dan mengejar mimpinya. Pochita pun memberikan kontrak buat Denji. Dia bersedia menjadi jantung Denji. Dan sebagai gantinya, Pochita ingin melihat Denji menggapai mimpinya, menjalani kehidupan yang bahagia. Dengan jantung Pochita, Denji pun berhasil hidup kembali. Nggak cuma itu aja, dia juga kini berubah menjadi hybrid, manusia yang bisa berubah menjadi devil. Dengan kekuatan inilah Denji membunuh zombie devil, hingga akhirnya menarik perhatian seorang petugas devil hunter, Makima. Dari awal cerita, Makima pun kelihatan sangat tertarik dengan Denji. Dia bahkan menjadikan Denji sebagai devil hunter di divisi khusus 4. Divisi yang dibentuk oleh Makima langsung buat menampung para Finn dan hybrid. Nah, Makima sendiri sempat ditanya oleh Aki kenapa dia sangat tertarik ke Denji. Makima seakan sangat berharap banyak padanya, padahal Denji cuma berandalan biasa. Dan Makima ngejawab kalau Denji menarik karena dia bisa berubah menjadi Chainsaw Devil. Disinilah timbul pertanyaan, siapakah Pochita atau Chainsaw Devil ini? Identitas Pochita baru dibuka sepenuhnya di arc terakhir. Dan sebelum kita terjun ke sana, kita bahas dulu clue-clue soal identitas Pochita di arc-arc sebelumnya. Clue pertama muncul saat divisi khusus 4 bertarung melawan Eternity Devil atau iblis keabadian. Devil tersebut menyandera anggota divisi dan menyuruh mereka ngebunuh Denji. Dia seakan gak mau bertarung dengan Denji dan takut akan kekuatan Chainsaw-nya. Tapi saat Denji berubah menjadi Chainsaw Man dan bertarung dengannya langsung, Eternity Devil tiba-tiba merasa senang. Dia bilang kalau Chainsaw Devil yang sekarang jauh lebih lemah. Ini menunjukkan kalau dia pernah bertarung dengan Pochita dulu. Dari sinilah kita tahu kalau Pochita bukanlah devil sembarangan, karena dia diincar dan juga ditakuti oleh devil lain. Clue selanjutnya muncul saat divisi khusus 4 kedatangan anggota baru yang terdiri dari Finn dan Devil. Entah kebetulan atau enggak, mereka sama-sama punya ingatan yang berhubungan dengan Chainsaw Devil di neraka. Jadi Devil kan punya siklus di mana saat mereka mati di neraka, mereka bakal bangkit lagi di bumi. Dan ingatan terakhir para Finn dan Devil saat ada di neraka adalah ingatan tentang suara gergaji mesin. Suara yang bisa muncul saat Denji dengan kekuatan Chainsaw Devil-nya bertarung. Artinya mereka pernah bertarung entah melawan atau bersama dengan Chainsaw Devil di neraka sebelum akhirnya mereka mati. Hal ini pun kembali memunculkan pertanyaan, kenapa Makima mengundang para Devil dan Finn ini ke divisinya? Dan apa rencana Makima dengan Denji sebenarnya? Denji sendiri sempat bertanya-tanya siapa Pochita sebenarnya dan kenapa banyak devil yang mengincarnya. Pasalnya, semenjak wujud Chainsaw Man Denji tertangkap oleh kamera televisi, dia kini menjadi buronan devil hunter dari berbagai negara. Makima berpendapat kalau Denji diincar karena hybrid adalah makhluk yang langka, dan negara lain nggak mau Jepang menguasainya. Saat itulah sebuah pertarungan besar-besaran juga terjadi. Bahkan ada kejadian mengerikan di mana para devil hunter dilempar ke neraka dan bertemu dengan Darkness Devil. Banyak korban pun berjatuhan, dan gak sedikit juga devil hunter yang mengundurkan diri. Kejadian ini juga sempat bikin partner Denji, Aki dan Power trauma. Aki bahkan sempat berniat buat mengundurkan diri, tapi Makima berhasil membujuknya buat bertahan. Dari sinilah kehidupan bahagia Denji mulai berubah menjadi petaka. Dan rangkaian petaka inilah yang nantinya mengungkap hubungan Pochita, Denji, dan Makima. Jadi dalam misinya melawan Gun Devil, Aki terbunuh, dan mayatnya langsung diambil alih oleh Gun Devil yang sekarat. Aki pun berubah menjadi Gun Finn dan Denji terpaksa harus menghabisinya. Dan setelah kehilangan sosok yang sudah seperti keluarga itu, Denji ngerasa sangat terpuruk. Makima pun berinisiatif buat menghiburnya dengan mengajaknya main ke rumah. Tapi setelah sampai di sana, Denji diperlihatkan pemandangan yang makin membuatnya hancur. Partner Denji yang lain, Power, dibunuh oleh Makima di depan matanya. Dan sontak hati dan pikiran Denji seakan dibuat hancur lebur. Disitulah Makima membongkar segala rencananya. Dan ini ada kaitannya dengan Pochita.
Jadi dari awal Makima punya misi buat merusak kontrak antara Pochita dan Denji. Keduanya punya kontrak di mana Pochita bersedia jadi jantung Denji selama Denji bisa hidup bahagia. Artinya buat menghancurkan kontrak tersebut, Makima harus menghancurkan kehidupan Denji juga. Makima pun dari awal sengaja membiarkan Denji hidup dengan enak, punya pekerjaan, uang, bahkan rekan yang sudah seperti keluarga dalam diri Aki dan Power. Dan dengan ngebunuh keduanya, Makima seakan udah menghancurkan hidup Denji dan merusak kontrak antara Denji dan Pochita. Dan semua ini dilakukan oleh Makima buat membangkitkan Chainsaw Devil atau Chainsaw Man. Jadi siapakah Chainsaw Man ini? Disinilah Makima mengungkap kalau Chainsaw Man dijuluki sebagai pahlawan neraka. Dia selalu datang ke siapa aja yang meminta pertolongan, tapi dia bakal ngebunuh baik yang menyerangnya maupun yang meminta pertolongan. Chainsaw Man juga sebenarnya udah berkali-kali diincar dan dibunuh oleh devil-devil lain, tapi dia selalu bisa bangkit dan melanjutkan aksi-aksi heroiknya. Di antara para devil ada yang membencinya, ada yang takut dengannya, dan ada juga yang menyembahnya. Beberapa pengikut Chainsaw Man bahkan sempat diikutkan oleh Makima buat bergabung ke divisi khusus 4. Nah, dari semua itu, hal yang paling mengerikan dari Chainsaw Man adalah kekuatannya. Bahkan karena kekuatannya, dia disebut sebagai devil yang paling ditakuti oleh devil lain. Jadi semua devil yang dimakan oleh Chainsaw Man, nama dan eksistensinya akan dihapus dari dunia. Sebagai contoh, di sini dijelaskan kalau konsep-konsep seperti Nazi, Perang Dunia Kedua, senjata nuklir udah hilang dari dunia. Yang artinya devil yang mewakili konsep-konsep tersebut udah dimakan oleh Chainsaw Man. Ingatan orang-orang akan konsep-konsep tersebut juga hilang. Alhasil, devil-devil yang dimakan oleh Chainsaw Man nggak bisa dihidupkan kembali. Nah, ada juga fakta menarik soal kekuatan ini yang baru aja dibuka di Chainsaw Man Part 2. Jadi, devil yang dimakan oleh Chainsaw Man juga bisa dikembalikan eksistensinya, yaitu dengan memaksa Chainsaw Man memuntahkan devil tersebut. Efek penghapusan devil juga bisa terjadi meski Chainsaw Man cuma memakan sebagian tubuh devil tersebut. Sebagai contoh, di part 2, War Devil bilang kalau Chainsaw Man telah memakan sebagian tubuhnya. Dan efeknya, meski konsep peperangan sendiri nggak terhapus, peperangan udah mulai terlupakan di dunia manusia. Alhasil sang iblis perang atau War Devil juga ikut melemah. Nah, kekuatan penghapusan inilah yang sebenarnya diincar oleh Makima. Demi mewujudkan dunia yang ideal, Makima ingin menghapus konsep yang disebut menyiksa manusia, seperti kematian, kelaparan, hingga perang. Dengan kekuatannya sebagai kontrol devil, Makima ingin mengalahkan Chainsaw Man dan mengendalikannya. Tapi kekuatan bertarung Chainsaw Man nggak bisa dianggap remeh. Saat kontrak Pochita dan Denji rusak, Pochita sempat mengambil alih tubuh Denji. Dan disitulah wujud sempurna dari Chainsaw Man diperlihatkan. Kebrutalan Chainsaw Man pun ditujukan saat Hell Devil mengirimnya ke neraka. Chainsaw Man dengan ganasnya membunuh devil-devil di sana, dan dengan mudah kembali ke bumi. Sementara itu demi mengalahkan Chainsaw Man, Makima udah mengumpulkan pasukan berupa hybrid dengan kekuatan iblis senjata atau weapon devil. Dari mulai bom, katana, pedang, panah, sampai tombak. Mereka bersama-sama bertarung buat mengalahkan Chainsaw Man. Makima bahkan bilang kalau Chainsaw Man dan mereka juga pernah bertarung sebelumnya. Dan para weapon devil ini bertarung di bawah para devil Force Horsemen, termasuk Makima. Tapi di puncak pertarungan Chainsaw Man malah menghilang setelah terluka parah dan berubah bentuk, yang mana ternyata dia kabur ke bumi. Inilah kenapa di awal kemunculannya, Pochita punya bentuk yang lemah seperti anjing. Nah, Force Horsemen sendiri adalah 4 devil kuat yang mewakili konsep dalam mitologi Kristen, yaitu 4 penunggang kuda di hari akhir. Mereka terdiri dari control atau conquest yang berarti penaklukan, war yang berarti perang, hunger yang berarti kelaparan, dan death yang berarti kematian. Tapi sejauh ini cuma control dan war devil aja lah yang baru muncul. Nah, meski dirombok oleh para weapon devil, Chainsaw Man berhasil menunjukkan kedikdayaannya. Dari mulai kecepatan, daya hancur hingga kebrutalannya, Chainsaw Man berhasil mengungguli mereka. Dengan memakai rantai di gergajinya, Chainsaw Man terus mengikat mereka dan menebasnya. Gaya bertarung inilah yang disebut sangat khas dengan Chainsaw Man. Chainsaw Man juga bisa beregenerasi dengan sangat cepat. Saat bertarung dengan para weapon devil, dia pernah dilempar ke luar angkasa. Tapi bukannya mati karena nggak bisa bernafas, Chainsaw Man malah mengeluarkan jantungnya dan melemparnya kembali ke bumi. Dari jantung itu, tubuh baru Chainsaw Man pun terbentuk dan beregenerasi dengan sangat cepat. Nah, detail pertarungan Pochita dan Makima sendiri bisa kalian lihat lebih lengkap di pembahasan arc terakhir. Di akhir cerita, Pochita pernah mengungkapkan ke Denji kalau dia punya mimpi buat dipeluk. Tapi karena dia punya tubuh yang terlalu kuat, Pochita malah berakhir ngebunuh banyak orang. Mungkin inilah kenapa Chainsaw Man juga dikenal suka ngebunuh devil-devil yang meminta pertolongan. Baru setelah bertemu dengan Denji lah Pochita bisa merasakan kehangatan dari pelukan orang lain. Ini juga lah yang membuatnya ingin tetap membantu Denji menjalani kehidupan yang bahagia. Di akhir part 1 pun Denji kembali melanjutkan perannya sebagai Chainsaw Man. Bahkan berkat aksi-aksi heroiknya, dia juga diidolai oleh banyak orang. Itu dia kisah Pochita si Chainsaw Devil.
Sebenarnya masih ada misteri yang sampai sekarang juga masih belum diketahui, terutama soal rahasia kekuatannya. Jadi kekuatan devil harusnya berasal dari seberapa takut manusia pada konsep yang mewakilinya. Pertanyaannya, kenapa ketakutan akan gergaji mesin membuat Pochita punya kekuatan penghapusan? Adapun teori yang bilang kalau Pochita sebenarnya lebih dari sekedar Chainsaw Devil. Jadi Pochita sebenarnya adalah devil yang mewakili konsep yang lebih mengerikan lain. Dan secara kebetulan dia memakai chainsaw sebagai senjatanya. Itulah kenapa dia juga dikenal dengan sebutan Chainsaw Man. Nah, berhubung tujuan video ini cuma buat ngejelasin identitas Pochita yang udah pasti, rencananya gue bakal bahas bagian teori-teorinya di video yang lain. Oke, segini aja video dari Reko Manga kali ini. Like dan share kalau kalian suka. Komentar kalau kalian punya pendapat, kritik, atau saran. Subscribe kalau kalian tertarik dengan konten channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.